Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita masih bisa belajar walaupun dengan keadaan masih daring, tetapi semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 12 yang beranggotakan Hilda Rohyani dan Salman Bukhari, insya Allah akan berpresentasi mengenai mata kuliah ilmu dasar pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi bagian permasalahan dan kebijakan pendidikan di Indonesia, yang meliputi yang pertama, masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia, yang kedua, kebijakan terhadap pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir, inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Baik, pada bagian yang pertama ini akan membahas masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Nah, yang meliputi yang pertama itu ada masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Nah, di sini terdapat dua pemerataan pendidikan, yaitu yang pertama ada pemerataan pendidikan formal seperti pendidikan prasekolah dan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan yang kedua itu ada pemerataan pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakatnya. Dan selanjutnya ada masalah kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak peserta didik yang harus ditampung di dalam setiap pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon peserta didik yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Nah, untuk mengatasinya, kuantitas pendidikan itu perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada masalah kualitas pendidikan. Di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia merosot dari peringkat 110 ke 113 dari 188 negara. Hasil laporan UNDP tersebut sekaligus menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tingkat menengah atau stagnan dari kategori tahun-tahun sebelumnya. Hal itu semua menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah bagi dunia pembangunan manusia di Indonesia. Nah, selanjutnya ada masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisien ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada masalah efektivitas pendidikan. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal ialah apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya
tepat guna. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Nah, selanjutnya masalah relevansi pendidikan. Pendidikan dikatakan relevan atau sesuai ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian relevansi tersebut meliputi kuantitas atau jumlah ataupun kualitas atau mutu output tersebut. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi agar tercipta manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga mampu berfungsi sebagai optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama menempuh pendidikan. Melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk kurikulum, seperti menyusun kurikulum yang mengacu pada standar nasional yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. Selanjutnya, slide 4. Pada slide ini, kita akan membahas tentang permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan faktor utama dalam menentukan wajah pendidikan. Pendidik merupakan lokomotif yang mampu menggerakkan arah pendidikan menuju tujuannya, yaitu pembentukan manusia paripurna yang mempunyai daya untuk menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah kehidupannya sebagai manusia. Di sisi lain, guru juga menghadapi permasalahan yang berasal dari luar dirinya, di antaranya yang pertama ada kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan upah minimum boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengajar prestasi. Rendahnya dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah daerah, terutama yang tinggal di desa terpencil. Bahkan untuk tenaga kependidikan belum ada pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya seperti sertifikasi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang mengakibatkan peningkatan mutu pendidikan terhambat. Yang kedua yaitu penilaian dan pengawasan kinerja. Jabatan fungsional guru mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui tugas dan fungsi guru di atas terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan penilaian kinerja guru. Sebagian dari penilaian kinerja guru adalah penilaian tugas melaksanakan pembelajaran. Salah satu tindakan untuk mendapatkan data tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Lalu selanjutnya, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terjadi penumpukan tenaga pendidik di kota, tetapi di pedesaan dan terpencil sangat kekurangan. Hal ini disebabkan banyaknya mutasi tenaga pendidik karena masalah jauh dari keluarga, medan yang sulit, tidak betah tinggal di pedesaan dan terpencil. Begitu juga dengan tenaga kependidikan. Bahkan di pedesaan dan terpencil tidak ada tenaga kependidikan. Selanjutnya itu promosi kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengurusan promosi jabatan dan pangkat bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, terutama di daerah terpencil, sangat sulit karena medan yang sulit dan birokrasi yang berbelit. Selanjutnya yaitu mutasi fungsional dan struktural. Banyaknya tenaga pendidik yang potensial direkrut dalam jabatan struktural seperti lurah, camat, kepala seksi,
kepala subbagian, dan lainnya. Pada slide ini, kita akan membahas tentang kebijakan terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada program pendidikan secara horizontal, lebih diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan latihan untuk sektor-sektor pembangunan yang diprioritaskan. Program pendidikan secara vertikal diarahkan kepada perbaikan keseimbangan dengan menitik beratkan kepada tingkat pendidikan menengah. Selanjutnya ada inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, serta seni dan budaya. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia saat ini, salah satunya diantaranya adalah karena ilmu pengetahuan itu sendiri selalu dinamis. Yang kedua, yaitu inovasi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendaya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada pembaruan pendidikan. Pembaruan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan pembaruan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik. Suatu kegiatan, proses, produk atau temuan ilmiah dianggap sebagai pembaruan karena kegiatan, proses, produk dan temuan ilmiah itu sebelumnya belum pernah ada atau belum pernah dipergunakan sehingga memiliki aspek kebaruan. Dari apa yang sudah kami jelaskan, memang pendidikan di Indonesia masih mengalami berbagai macam permasalahan. Tetapi, apabila kita semua sadar akan pentingnya pendidikan dan pemerintah terus berupaya melakukan perubahan, maka suatu saat nanti pendidikan di Indonesia akan menjadi contoh bagi negara lain. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kami pribadi, melainkan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.